Oke, halo semuanya, kembali lagi di Frag Gaming Store Channel bersama Jujur di sini, dan kali ini aku akan membahas sebuah keyboard terbaru dari Press Play, dan yang pasti kalian pasti sudah tahu ya tentang keyboard yang satu ini karena keyboard yang satu ini sudah dirilis dari beberapa saat yang lalu sejak video ini dibuat. Dan kali ini aku akan mendapatkan kesempatan untuk mencoba keyboard yang satu ini. Tonton terus videonya sampai selesai. Yaps, tidak lain tidak bukan, di sini adalah Apollo 61 Lite Edition dari Press Play, yang mana keyboard ini adalah salah satu keyboard entry level atau keyboard murah dari Press Play yang diberikan pada saat ini. Bisa dibilang Apollo 61 ini adalah salah satu opsi keyboard Press Play yang harganya paling affordable untuk saat ini, dan kualitasnya menurutku, kalau aku melihat konten-konten yang dibuat oleh mereka dan juga review-review oleh YouTuber lainnya, bisa dibilang Apollo 61 Lite ini mendapatkan review yang sangat positif nih dari masyarakat. Jadi tunggu apa lagi, langsung kita buka saja kira-kira apa isi dari box pembeliannya. Oke, bisa dibilang untuk isi box pembeliannya menurutku cukup simple ya dari Press Play yang satu ini. Yang pertama, kita mendapatkan sebuah user manual Apollo 61 dan juga warranty card dari Press Play langsung. Dan user manualnya bisa kalian baca karena menurutku ada tutorial yang menarik di dalam user manual ini tentang fitur dari Apollo 61 Lite. Dan yang pasti di sini kita juga mendapatkan keyboard Apollo 61 Lite, dan yang kita dapatkan di sini adalah yang warna putih dengan switch option yang linear alias Press Play Ivory Switch. Dan untuk ketersediaan warnanya di sini Apollo 61 Lite ada dua warna pilihan, yaitu untuk yang kita pegang saat ini yaitu ABS Transparent White Case dan juga ABS Transparent Black Case. Jadi ada yang transparan warna hitam dan juga ada yang transparan warna putih. Untuk keycapsnya hanya ada black on white keycaps saja, yaitu satu pilihan saja untuk seri Apollo 61 Lite. Lalu kita juga mendapatkan sebuah USB Type-C cable to USB Type-A cable. Di sini standar saja bisa kita gunakan untuk mengkoneksikan keyboard yang satu ini. Oke, dan terakhir di sini kita mendapatkan sebuah switch puller dan juga keycaps puller yang menjadi satu. Di sini standar saja, namun di sini sudah di printing atau digrafir oleh brandingan Press Play. Oke, untuk isi boxnya menurutku memang cukup sangat simpel ya. Di sini kita tidak mendapatkan aksen keycaps atau apapun itu. Di sini out of the box kita hanya mendapatkan keyboardnya saja, lalu dan beberapa aksesoris pendukung lainnya. Langsung kita bahas saja ke keyboardnya nih. Mulai dari tampak atasnya, langsung di sini dapat terlihat ya bahwa keycaps yang digunakan menurutku ini adalah pilihan yang sangat tepat oleh Press Play karena dia tidak menggunakan tema yang macam-macam, karena dia menyediakan dengan case-nya ini dengan transparan. Dan kalau kalian ambil yang warna putih di sini, menurutku yang paling menarik adalah kita dapat melihat warna dari gasket mount itu sendiri, yang mana dapat kita lihat ya di sini ada siluet warna oranye, dan menurutku itu memberikan aksen yang menarik untuk warna putih yang satu ini. Dan sekali lagi keycapsnya ini secara printing menurutku sudah sangatlah bagus ya. Dia ini menggunakan keycaps black on white, jadi untuk fontnya ini berwarnakan hitam semua dengan keycaps berwarna putih, dan dia sudah PPD double shot dan juga sudah menggunakan cherry profile. Kembali ke desain case, dan menurutku untuk desain case-nya di sini sudah sangatlah cukup menarik dan sederhana karena dia dari lekukannya tidak ada yang terlalu istimewa untuk sebuah keyboard dengan layout 60%. Lalu dapat kita temukan juga di sini di bagian belakang ada USB Type-C port untuk kita koneksikan keyboard yang satu ini, karena keyboard ini tidak ada wireless koneksi, hanya satu koneksi saja yaitu kabel saja. Lalu di bagian bawah bisa kita temukan dua buah adjustable fit yang bisa kita atur tingkat ketinggiannya 2 tingkat saja. Dan menurutku secara bawaan ketinggiannya itu menurutku sudah sangatlah bagus. Mungkin kalau kalian merasa kurang tinggi bisa kalian gunakan. Kita lanjut di bagian bawah keycapsnya. Tadi keycapsnya sudah kita bahas, dan untuk switch yang digunakan di sini dia menggunakan Press Play Ivory Switch, dan ini adalah switch yang linear. Dan untuk pilihan switchnya di sini hanya ada dua pilihan switch saja, yaitu Press Play Ivory yang linear dan juga Press Play Salmon Switch
itu yang tactile. Dan menurutku di sini switch-nya sudah sangatlah cukup bagus, di-develop dengan baik oleh Pressplay dan dia menghasilkan suara yang menurutku sudah cukup bagus untuk di harganya. Walaupun tadi switch-nya 3 pin, di sini untuk PCB-nya dia sudah menggunakan hot swappable 5 pin dan dia sudah short passing, karena itu kita tidak usah memikirkan tentang interferensi terhadap cherry profile keycaps karena itu tidak akan kalian temukan di keyboard yang satu ini. Lalu untuk lapisan-lapisan dampening yang ada di dalam keyboard ini menurutku terbilang cukuplah simple. Yang istimewa itu adalah dari gasket mount type-nya. Di sini dia menggunakan lift gasket mount, jadi dia sudah sangatlah fleksibel dengan lift gasket mount-nya. Lalu untuk plate-nya sendiri di sini dia menggunakan polycarbonate plate dengan flex cut. Dan tidak hanya polikarbonatnya saja yang ada potongan flex cut, namun di bagian PCB-nya pun juga sudah ada flex cut-nya. Jadi kedua hal tersebut sangat mendukung sekali dalam performa gasket mount yang ada di Apollo 61 Lite satu ini. Jadi walaupun tanpa adanya fitur wireless connection, namun untuk Apollo 61 Lite ini dia memberikan fitur typing experience yang sangatlah bagus, terutama karena adanya gasket mount yang tadi. Dan untuk typing feel experience-nya menurutku Apollo 61 Lite ini adalah salah satu pilihan pre-built keyboard yang menurutku typing feel experience-nya sudah sangatlah bagus out of the box. Jadi bisa dibilang apa yang aku rasakan dalam mengetik di Apollo 61 Lite ini menurutku sangatlah amazing. Terutama saat kita mengetik itu tidak ada feel berat sama sekali dari switch-nya. Jadi switch-nya ini menurutku terasa sangat ringan. Lalu perpaduan suara dari keycaps-nya yang sudah cukup tebal, lalu juga polycarbonate plate dan juga gasket mount-nya yang cukup fleksibel, itu membentuk suara yang sedikit talky namun masih ada feeling clacky-nya. Jadi masih ada nyaringnya dikit, tapi juga dapat ada suara low-nya di bagian deep-nya itu. Karena bisa dibilang untuk foam yang ada di bagian bawah itu dia tidak terlalu penuh. Karena kadang untuk gasket mount itu ketika diberikan foam di bagian bawah dan posisinya foam itu sangatlah tebal, itu justru akan membuat gasket mount-nya itu tidak begitu fleksibel. Dan di sini menurutku Apollo 61 Lite memberikan ketebalan foam yang cukup pas untuk tetap memberikan ruang gerak di gasket mount plate-nya gitu. Overall, aku sangat suka mengetik di Apollo 61 Lite ini dan bisa dibilang untuk di harganya Apollo 61 Lite ini merupakan pilihan yang sangatlah bagus bagi kalian yang memang suka dengan layout 60%. Dan untuk customability dalam software, surprisingly untuk Apollo 61 Lite ini sudah support dengan VIA, dan kalian bisa mendownload JSON filenya itu dari websitenya Pressplay langsung. Jadi menurutku secara kapabilitas dari Apollo 61 Lite ini karena sudah adanya software VIA compatible, itu menurutku itu akan sangat cocok bagi kalian yang suka mengubah-ubah settingan yang ada di dalam Apollo 61 Lite satu ini. Oke, jadi bagaimana menurut kalian tentang Apollo 61 Lite yang satu ini? Bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan sekali lagi menurutku Apollo 61 Lite ini merupakan keyboard yang sangatlah bagus di harganya, dan untuk harganya di sini Apollo 61 Lite dijual di harga 500 ribuan saja. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan juga jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan juga share ke teman-teman kalian yang sekiranya mungkin penasaran dengan Apollo 61 Lite, dan juga subscribe ke channel kita untuk melihat video-video menarik lainnya tentang gadget gaming ataupun gadget elektronik lainnya. And as always, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.